Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'd. Kita masuk ke hadis yang ketiga, hadis an arkanil Islam, hadis tentang rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis nomor 3 dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, yaitu meridai Abdullah dan ayahnya Umar bin Khattab. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, bunya dibangun al-Islamu, agama Islam, ala di atas khamsin, 5 hal. Syahadatin, syahadat, yaitu persaksian, alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, wa iqamis salah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, menunaikan haji ke Baitullahil Haram, wa sawmi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Berikutnya hadis yang keempat, al-khalqu wal ajal wal rizq, hadis tentang penciptaan, ajal, dan juga rizki. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang keempat dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiq, dan dia itu orang yang benar, wal masduq, atau orang yang jujur dan juga dibenarkan. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, 40 yawman, 40 hari dalam keadaan nutfatan, nutfah, thumma yakunu alaqatan, kemudian sesudahnya menjadi alaqatan, menjadi alaqah, juga sama 40 hari, thumma yakunu mudghatan, kemudian juga 40 hari menjadi mudghah, thumma yursalu ilaihi, kemudian diutuskan kepadanya al-malak, seorang malaikat, fayanfukhu fih, maka ditiupkan ke dalamnya ar-ruh, ruh, wa yu'maru, kemudian diperintahkan bi4, untuknya 4 kalimatin, kata atau 4 hal, Pertama, bi katbi rizkihi, ditetapkan rizkinya, wa ajalihi, dan ditetapkan ajalnya, wa amalihi, dan ditetapkan amalannya, wa syaqiyun aw sa'id, dan ditetapkan dia apakah orang yang gembira, orang yang masuk ke dalam surga, orang yang syaqi artinya orang yang sedih, orang yang celaka, aw sa'idun, orang yang gembira atau orang yang masuk ke dalam surga. Fa wallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuh, tidak ada
yang sesembahan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh dia melakukan perbuatan orang-orang penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai di antaranya dengannya illa dira'un, sehasta, fayasbiqu alaihi alkitab, maka telah ditetapkan keputusannya, fayamalu bi amali ahli nar, dan maka dia kemudian berbuat dengan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seorang di antara kalian, tarana, la ya'malu bi amali ahli nar, dia benar-benar mengerjakan amalan penduduk neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha, sampai di antara dia dengannya illa dira'un, kecuali sehasta, fayasbiqu alaihi alkitab, maka telah ditetapkan untuknya ketentuan, fayamalu, maka dia melakukan amalan bi amali ahli jannah, dengan perbuatan penduduk surga, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalamnya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya kita akan melanjutkan kepada hadis yang kelima, ingkarul bid'ah, pengingkaran terhadap bid'ah. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis tentang yang kelima adalah hadis tentang pengingkaran kepada kebid'ahan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah binti Abi Bakar, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha, barang siapa yang mengada-ngada, fi amrina, di dalam urusan kami, hadza, ini maksudnya dalam agama kami ini, ma laisa, tidak ada, maka apa yang tidak ada, minhu, dari agama ini, fahuwa, maka dia raddun, tertolak. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amala amilan, barang siapa yang melakukan amalan, laisa alaihi, dan tidak ada padanya, amruna, urusan agama kami ini, atau padanya sesuai dengan agama kami ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis yang keenam, hadis yang berkaitan dengan al-wara' wal ikhlas, berkaitan dengan wara' dan ikhlas. An Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubahati waqa'a fi al-haram qarra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimahu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang keenam berkaitan dengan wara' dan ikhlas dari Abu Abdullah Nu'man ibnu Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya al-halal, yang halal, bayyinun, jelas, wa inna, dan sesungguhnya al-harama, yang haram, bayyinun, jelas, wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun mustabihat, perkara-perkara yang tidak jelas, la ya'lamuhun, tidak mengetahuinya, katsirun minan nas, banyak di antara manusia, faman ittaqa, maka barang siapa yang bertakwa atau menjaga dirinya dari asyubahat, perkara-perkara yang tidak jelas, perkara-perkara yang syubhat, maka qad istabra, sesungguhnya dia telah terlepas darinya, telah terbebas darinya, lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang tergelincir dalam syubhat, waqa'a fil haram,
maka dia tergelincir dalam perkara yang haram. Karra'i, seperti seorang penggembala, yar'a, yang bergembala, haulal hima, dia bergembala di areal-areal yang terlarang. Yushaku, hampir saja atau dikhawatirkan, an yarta'a fi, gembalaannya masuk ke dalam. Ala wa inna, ketahuilah sesungguhnya likulli malikin himan, sesungguhnya setiap raja itu milik sesuatu yang dilarang. Ala wa inna himallahi, dan sesungguhnya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maharimahu, perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasad, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ini mudghatan, ada sebuah segumpal daging. Idza salahat, jika dia itu baik, salahal jasadu kulluh, maka baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat, dan jika dia buruk, fasadat atau rusak, fasadal jasadu kulluh, maka jasad ini menjadi rusak semuanya. Ala, ketahuilah, wahia, dia adalah al-qalbu, dia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Walhamdulillahi rabbil alamin.